Menurut sejarah, secara singkatnya, bahwa tanah di Palestina itu pertamanya itu yang menduduki adalah Israel. Bahkan menurut saya sampai saat ini Israel itu bukan sebagai negara. Di tanah Palestina itu dikatakan dalam Al-Quran juga itu wilayah yang diberkahi. Karena jika kita tidak mendukung kepada Palestina, maka keislaman kita itu patut dipertanyakan. Negara yang paling berkuasa, negara yang paling superpower, gak ada yang bisa mengalahkan Amerika katanya. Halo semuanya, selamat datang di channel saya Rangga Wibisana. Pada video kali ini saya akan membahas suatu hal yang sangat penting untuk kita bahas. Karena di sini saya akan membahas tentang konflik antara Israel dan Palestina. Sebelum mulai dalam videonya, saya akan membahas dulu sejarah awal mula kenapa Palestina dan Israel itu saling bertikaian atau saling berperang. Nah, menurut sejarah secara singkatnya, bahwa tanah di Palestina itu pertamanya itu yang menduduki adalah Israel. Tetapi itu pada zaman beberapa tahun ke belakang gitu, beberapa ratus tahun ke belakang, dan si Israel itu meninggalkan tempat yang pertamanya itu, yaitu yang ditempati oleh Palestina sekarang, ditinggalkan oleh Israel karena apa? Karena di wilayah tersebut itu kurang makmur, tandus, dan gersang. Jadi tidak bisa produktif tanahnya itu. Nah, lalu si Israel itu meninggalkan tempatnya tersebut atau negaranya tersebut. Lalu datanglah masyarakat-masyarakat Palestina untuk mencaplok wilayah tersebut. Karena pada zaman tersebut itu tidak ada yang menduduki wilayah tersebut. Maka si Palestina itu menjadikan rumahnya di sana. Nah, kenapa masyarakat dulu melakukan hal kayak gitu? Karena pada zaman dulu itu, zaman 300 tahun ke belakangan kalau nggak salah, semua masyarakat dunia pada zaman itu yaitu berkehidupannya itu nomaden atau berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi tidak fix dalam satu tempat tersebut. Nah, kenapa hal itu terjadi? Karena zaman dulu itu tidak secara mutlak atau tidak secara berdaulat ada sebuah negara. Bahkan dikatakan untuk golongan-golongan masyarakat kecil itu tidak mempunyai negara atau tidak berkewarganegaraan. Makanya di sini setelah Palestina melihat ada tanah yang kosong, maka didudukilah tanah tersebut oleh Palestina. Dan Palestina itu dulu tidak tahu bahwa tanah itu dulunya milik Israel. Singkat cerita, dari tahun ke tahun, Israel itu balik lagi ke tanah kelahirannya. Yaitu tanah yang sekarang diduduki oleh Palestina. Dan Israel itu mempunyai ideologi yaitu Zionis atau Zionisme. Yang bisa kita artikan Zionisme itu rindu tanah air. Nah, kenapa rindu tanah air? Karena menurut saya ini hipotesa saya. Kalian bisa bantah juga hipotesa ini. Hipotesa saya, Israel kenapa mau balik lagi kepada tanah Palestina yang sekarang itu karena yang dulunya tanah itu tidak makmur atau dulunya tanah itu gersang, sekarang tanah itu menjadi lebih makmur gitu. Jadi lebih bisa produktif di tanah tersebut. Makanya Israel ingin mencaplok lagi wilayah Palestina. Juga ada hipotesa yang bilang bahwa dari sejarahnya, kenapa Israel ingin menduduki Palestina? Karena itu wilayah Gaza. Wilayah Gaza itu wilayah yang sangat amat sangat sakral atau amat sangat suci untuk orang-orang Israel, khususnya untuk orang-orang Yahudi. Dan dikatakan juga kalau tidak salah di sana itu nanti di wilayah Gaza akan turun imam atau akan turun Judas kalau nggak salah, yaitu Tuhannya orang-orang Yahudi. Nah, itu menurut versi Yahudi. Kenapa kedua negara ini berperang satu sama lain? Yaitu karena kedua negara tersebut merasa mempunyai haknya masing-masing akan tanah itu. Nah, Israel merasa mempunyai hak akan tanah itu karena dulunya yang pertama menduduki tanah tersebut adalah Israel. Tetapi Palestina juga merasa mempunyai hak akan tanah itu karena dulunya tanah itu kosong ditinggalkan oleh penduduk aslinya. Dan dua-duanya itu saling bersengketa, tidak ada yang mau mengalah karena dua-duanya merasa memiliki satu sama lain gitu akan tanah itu. Bahkan menurut saya sampai saat ini Israel itu bukan sebagai negara. Meskipun mereka menyatakan telah berdaulat sebagai negara. Tetapi yang bisa dikatakan jadi negara itu, dia itu mempunyai wilayah yang absolut, wilayah yang diakui oleh beberapa negara yang lainnya. Lalu memiliki masyarakat Israel pasti memiliki, tapi
di sini Israel tidak memiliki wilayah yang absolut, wilayah yang resmi miliknya gitu. Karena banyak sekali negara yang tidak mengakui akan kedaulatan Israel. Makanya di sini menurut saya Israel itu bukan sebuah negara, tetapi hanya sebuah keanggotaan saja, keanggotaan yang non negara. Nah, setelah pertikaian perebutan wilayah antara Israel dan Palestina itu, lalu ada seseorang atau suatu negara yang memprovokator atau yang memanas-manasi mereka berdua, yaitu negara Amerika. Nah, dengan datangnya Amerika untuk membantu Israel itu hanya karena Amerika itu ingin menjual barang. Ingin menjual barang kepada Israel agar Amerika itu menjadi negara yang adikuasa atau negara yang kaya raya gitu. Jadi si Amerika itu mendukung sepenuhnya terhadap Israel. Apapun yang Israel lakukan itu disuplai terus sama Amerika. Untuk apa? Untuk biar Amerika itu memperjualbelikan senjata-senjata yang dibuat oleh Amerika untuk Israel. Nah, hipotesa tersebut saya ambil dari sejarahnya masa lampau Amerika pada Perang Dunia ke-1. Yaitu pada Perang Dunia ke-1, Amerika itu sengaja menggembur-gemburkan semua negara untuk berperang. Karena apa? Karena dengan cara berperang tersebut, Amerika bisa menjual senjata-senjatanya tersebut kepada setiap negara. Jadi bisa dikatakan dengan ini, Amerika itu bisa mendapatkan kekayaan dari hasil peperangan tersebut. Makanya Amerika kenapa setuju banget dan kenapa Amerika sangat suka banget akan peperangan. Karena dengan peperangan ini bisa membuat negara Amerika tersebut menjadi lebih kaya raya. Karena setiap negara yang berperang lalu dibantu oleh Amerika, maka di sini tuh bukan serta-merta untuk membantu tetapi untuk berbisnis. Yaitu berbisnis menjual belikan senjata untuk persenjataan militer di negara tersebut. Alasan yang paling sangat simpel kenapa kita harus mendukung Palestina yaitu karena pada kemerdekaan kita pada tahun 1945, negara pertama yang menyatakan atau mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia itu adalah negara Palestina. Jadi negara Palestina itu negara pertama kali yang mengakui akan kemerdekaan negara Indonesia, bukan negara-negara yang lain. Nah, dengan ini kita itu harusnya bisa lebih empati terhadap Palestina. Karena Palestina juga sebegitu cintanya kepada Indonesia gitu. Dari zaman kita merdeka gitu. Dari kemerdekaan kita yang pernah mengakui itu Palestina. Lalu kita jangan hanya lihat dari segi religiusnya atau dari segi agamanya aja. Tapi kita juga lihat dari segi humanity-nya gitu. Nah, Israel di sini itu udah bukan berperang lagi. Kalau berperang itu antara tentara dan tentara, antara militer dan militer. Tapi di sini Israel itu udah menyerang warga-warga sipil dan ini disebut genosida atau pembantaian. Menyalahi peraturan-peraturan PBB. Nah, kenapa Israel berani melakukan hal-hal gila tersebut? Karena backingan Israel itu Amerika gitu. Negara yang paling berkuasa, negara yang paling superpower. Gak ada yang bisa mengalahkan Amerika katanya. Tapi menurut saya masih ada yang bisa mengalahkan Amerika dengan Rusia, China, itu sekutu-sekutu itu yang bisa mengalahkan Amerika. Tetapi di sini kenapa PBB buta akan hal ini? Kenapa dunia buta akan hal ini? Ya karena mereka itu menghindari konflik dengan Amerika Serikat. Kata Nabi Muhammad juga, semua muslim itu saudara. Kalau kita membawa ke ranah agama, jika kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang Islam, kita harus mendukung penuh terhadap Palestina. Karena di negara Palestina itu, di tanah Palestina itu, dikatakan dalam Al-Quran juga itu wilayah yang diberkahi. Atau wilayah yang nantinya akan turun. Imam Mahdi akan turun Nabi Isa untuk menurunkan kebenaran-kebenaran dan menghapus semua kezoliman-kezoliman. Nah, maka dari itu kita itu harus mendukung sepenuhnya kepada Palestina. Karena jika kita tidak mendukung kepada Palestina, maka keislaman kita itu patut dipertanyakan. Karena apa? Karena kita itu tidak mencerminkan sifat Rasul yang sesama muslim itu harus saling membantu. Sesama muslim itu harus saling mensupport. Negara atau wilayah yang ada di Palestina sekarang itu merupakan wilayah yang resmi untuk penduduk Palestina. Kenapa?
Karena Israel pada zaman itu, pada 300 tahun kebelakangan itu meninggalkan wilayah tersebut. Dan jika wilayah tersebut ditinggalkan itu maka berhak dicaplok oleh negara lain. Karena pada zaman itu tidak ada sistem kenegaraan yang sebagaimana mestinya sekarang. Atau wilayah-wilayah yang mestinya sekarang. Pada zaman itu semuanya nomaden. Maka menurut saya wilayah Palestina yang sekarang itu resmi atau yang berhak menduduki wilayah Palestina itu ada Palestina itu sendiri. Oke, mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.